Assalamualaikum anak solih-solihah kelas 1. Bertemu kembali dengan Bu Nanik pada pembelajaran PAI BP. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak terasa nggih anak-anak, kita telah memasuki bab 10. Ini menjadi pertanda bahwa kita telah memasuki akhir di semester 2 ya. Yuk kita sama-sama simak bersama bab 10, yaitu materi tentang Nabi Adam alaihissalam sebagai manusia pertama. Anak-anak, yuk kita mulai belajar di submateri yang pertama. Silakan anak-anak untuk memperhatikan gambar yang ada di layar ya. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan berbagai makhluk seperti malaikat, iblis dan juga manusia. Nah, manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam ini nggih anak-anak diciptakan dari tanah dan manusia ini diciptakan dalam bentuk yang sempurna. Apalagi manusia ini memiliki akal yang tidak dimiliki oleh makhluk-makhluk lainnya. Anak-anak, mari kita perhatikan bersama-sama gambar yang ada di samping ya. Di gambar tersebut ada seorang anak bernama Gilang, di mana Gilang ini sedang ragu nih anak-anak. Apakah dia akan melaksanakan sholat atau main bola, padahal sudah berkumandang suara azan. Nah, kira-kira anak-anak, kalau anak-anak di posisinya Gilang, apakah anak-anak akan lanjut main bola atau berhenti sejenak nih untuk melaksanakan sholat? Ya, guru yakin karena anak-anak kelas 1 solih-solihah semuanya pasti akan memilih untuk melaksanakan sholat terlebih dahulu nggih, daripada terus-menerus untuk bermain bola. Yuk kita lanjut ke materinya ya anak-anak. Dahulu, malaikat dan iblis diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana pada saat itu Allah menyuruh mereka ya yaitu malaikat dan iblis untuk menghormati Nabi Adam alaihissalam. Tetapi hanya malaikat yang mau menghormati Nabi Adam, sedangkan iblis tidak mau menghormati Nabi Adam alaihissalam. Nah, kemudian karena hal itu iblis pun dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala lalu dikeluarkan dari surga. Kemudian iblis ini bersumpah akan menggoda manusia untuk terus-menerus berbuat keburukan. Nah, kembali ke gambar tadi ya, seperti yang dialami oleh Gilang, mungkin saja nih di kanan kirinya Gilang ini ada iblis-iblis yang terus membisiki si Gilang supaya terus main bola. Apakah Gilang akan menuruti bisikan dari iblis atau melaksanakan sholat? Tapi kalau si Gilang ini kuat imannya, dia takut kepada Allah, pasti lebih memilih untuk melaksanakan sholat daripada mendengarkan bisikan-bisikan iblis. Kemudian anak-anak setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihissalam, kemudian Nabi Adam alaihissalam ini tinggal di surga. Tetapi beliau sendirian di surga sehingga beliau merasa kesepian. Karena Nabi Adam ini merasa kesepian, kemudian Allah menciptakan pendamping untuk Nabi Adam alaihissalam. Pendamping Nabi Adam tersebut yaitu bernama Hawa. Hawa diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam alaihissalam. Mereka kemudian menikah dan hidup bahagia di surga. Apapun yang mereka inginkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, silakan anak-anak untuk memperhatikan gambar berikut lagi ya. Dulu di surga itu ada sebuah pohon bernama pohon kuldi, di mana pohon tersebut juga memiliki buah yang namanya juga buah kuldi. Nah, Allah Subhanahu wa taala ini melarang kepada Nabi Adam dan Hawa untuk mendekati buah kuldi karena buah kuldi ini merupakan buah larangan yang enggak boleh dimakan oleh Nabi Adam dan Hawa. Tetapi iblis yang sukanya iri nih dan sombong tadi ini suka menggoda Nabi Adam dan Hawa supaya memakan buah kuldi tersebut. Hari demi hari iblis terus-menerus menggoda Nabi Adam dan Hawa supaya memakan buah kuldi tersebut. Dan akhirnya apa anak-anak? Mereka pun tergoda oleh rayon iblis. Adam dan Hawa akhirnya memakan buah kuldi tersebut. Setelah mereka berdua memakan buah kuldi, mereka berdua yaitu Nabi Adam dan Hawa menyadari kesalahan mereka dan mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah melakukan larangan yang Allah tidak suka untuk mereka lakukan. Nah, anak-anak, selanjutnya anak-anak perhatikan ya gambar berikutnya. Nah, di sini tuh ada gambar seperti dinosaurus nggih anak-anak. Mungkin saja dinosaurus ini dulu hidupnya di zaman Nabi Adam ya anak-anak. Ya, kita lanjut ke materi. Jadi akibat kesalahan dari Nabi Adam dan Hawa tadi karena memakan buah kuldi, kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabi Adam dan Hawa ke bumi.
Nabi Adam alaihissalam diturunkan di bumi sebelah timur, sedangkan Hawa diturunkan di bumi sebelah barat. Mereka senantiasa bersabar menjalani hukuman yang Allah berikan, dan mereka ini berpisah selama 40 tahun anak-anak. Dan akhirnya mereka baru dipertemukan kembali di Jabal Rahmah. Nah, anak-anak, ini nih yang namanya Jabal Rahmah, di mana Jabal Rahmah ini berada di negara Saudi Arabia, yang biasanya ketika orang-orang umroh dan haji itu pasti akan mengunjungi Jabal Rahmah. Jadi dulu setelah berpisah selama puluhan tahun, akhirnya Nabi Adam dan Hawa dipertemukan di Jabal Rahmah seperti yang ada di gambarnya, anak-anak. Akhirnya Nabi Adam alaihissalam dan Hawa hidup berdua di bumi. Mereka harus mencari makanan sendiri, dan mereka bercocok tanam untuk bisa bertahan hidup, dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala pun menganugerahi mereka keturunan, dan sampai kepada kita hari ini ya. Jadi kita semua adalah keturunan dari Nabi Adam alaihissalam dan juga ibunda Hawa. Selanjutnya adalah keteladanan Nabi Adam alaihissalam yang bisa kita contoh dalam kehidupan sehari-hari. Coba anak-anak perhatikan gambar berikut ya. Di sini ada dua orang anak bernama Ahmad dan Fatimah yang sedang memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti yang telah dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam dan Hawa, mereka berdua menyadari kesalahannya. Mereka memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka juga berjanji untuk tidak akan mengulanginya lagi. Nah, kita sebagai umat muslim, sebagai umat Islam harus senantiasa mencontoh dari Nabi Adam dan Ibunda Hawa tadi ya, yang ketika kita berbuat salah, ketika kita uh, berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus segera untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, selanjutnya anak-anak perhatikan gambar berikut ya. Di sini ada Ahmad dan Fatimah yang sedang melepas gilang yang akan pindah rumah. Seperti yang dialami oleh Nabi Adam alaihissalam dan Hawa, mereka berdua juga berpisah selama 40 tahun. Mereka tetap sabar dan ikhlas karena semua dijalani karena mereka ini taat terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita juga sama ya anak-anak, harus senantiasa memiliki rasa sabar dan ikhlas jika harus berpisah dengan teman, atau mungkin ada juga nih yang berpisah dengan orang tua, mungkin ada yang orang tuanya merantau, atau mungkin ada yang orang tuanya pagi sampai sore bekerja dan kita harus berpisah dengan orang tua, pun kita harus senantiasa sabar dan ikhlas karena insya Allah suatu saat nanti kita pasti bisa dipertemukan kembali. Nah, anak-anak semuanya, kita semua merupakan keturunan dari Nabi Adam alaihissalam. Seperti anak Indonesia juga. Anak Indonesia juga merupakan keturunan dari Nabi Adam alaihissalam. Meskipun kita berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda warna, kulit, dan agama, tapi kita harus senantiasa saling menghormati. Seperti semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun berbeda-beda, kita tetap satu jua, yaitu Indonesia. Baik anak-anak, selanjutnya adalah saatnya anak-anak untuk mengerjakan tugas nggih. Silakan anak-anak untuk menyalin beberapa soal yang ada di layar ke dalam buku PAI nggih. Setelah itu silakan untuk diisi dengan jawaban yang benar. Selain itu, silakan anak-anak juga untuk mengerjakan sumatif 5 yang ada di LKS nggih anak-anak. Karena sebentar lagi kita juga akan melaksanakan SAS. Jadi Bu Guru harap anak-anak bisa mengerjakan semua tugasnya dengan baik dan tidak ada satupun tugas yang tertinggal. Baik anak-anak, tibalah kita di penghujung pembelajaran dan tentunya di penghujung semester 2 ini nggih. Semoga apa yang Bu Guru sampaikan ini bisa bermanfaat, dan semoga kita bisa meneladani sifat mulia Nabi Adam dan juga Ibunda Hawa, seperti memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua kesalahan yang kita lakukan, dan juga kita juga meminta maaflah apabila melakukan kesalahan kepada sesama manusia, karena saling memberi maaf dan meminta maaf adalah akhlak yang mulia. Selain itu, apabila kita mengalami seperti yang dialami oleh Nabi Adam dan Hawa, berpisah dengan teman, berpisah dengan orang tua, ya mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesabaran dan keikhlasan, dan mudah-mudahan kita bisa dipertemukan kembali. Amin. Sekian dari Bu Guru. Jangan lupa untuk like dan subscribe juga nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.